Kerajaan Goa Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang telah berdiri di daerah Sulawesi Selatan sekitar abad 16. Kerajaan Goa Talo diperjuangkan oleh raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin. Nama kerajaan ini hanyalah Kerajaan Goa, tetapi kemudian berdiri juga Kerajaan Talo. Makanya di abad ke-16 Kerajaan Goa pun berhasil melancarkan agresi militernya untuk meminta Talo bergabung bersama Goa. Disetujui karena memang visi-visi mereka saat itu sama, yakni mengusir penjajah Tumanurung. Lokasi Kerajaan Goa Talo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Baenea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar menjadi memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Raja-raja yang pernah berkuasa yaitu Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486, Sultan Tabarji yang bergelar Sultan Sirullah pada tahun 1500, Sultan Hoirun pada tahun 1540, dan Sultan Ba'abullah pada tahun 1575. Berikut bukti-bukti peninggalan Kerajaan Goa Talo. 1. Istana Bala Lampoa. Bala Lampoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sunggu Minasa. Saat ini, Istana Bala Lampoa sudah menjadi situs budaya. 2. Istana Tamalate. Selain Bala Lampoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sunggu Minasa. 3. Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. 4. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. 5. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak Kerajaan Goa Talo yang setelah Perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Aspek-aspek di bidang A. Politik. Kehidupan politik berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Karena pada masa pemerintahannya, beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. B. Ekonomi. Kehidupan ekonomi di Makassar berkembang sangat pesat. Karena letaknya sangat strategis, memiliki pelabuhan yang banyak disinggahi pedagang asing. C. Sosial budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya, mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal,
Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama Pinisi dan Lombok. Kerajaan Wajo didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan. Adapun penguasanya disebut dengan Raja Wajo. Kerajaan Wajo merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cinontabi. Kerajaan Wajo memulai kerajaannya dengan datangnya Tom Manurung. Sejarah Wajo menurut Lontara Sukuna Wajo dimulai dengan membentuknya komunitas. Masa keemasan Wajo adalah pada pemerintahan Latadampare Puang Rimagalatung. Wajo menjadi anggota Persekutuan Telum Pokoe sebagai saudara tengah bersama Bone sebagai saudara tua dari Sopeng sebagai anak bungsu. Kerajaan Wajo runtuh disebabkan oleh adanya perang besaran antara kerajaan Goatalo di bawah Sultan Hasanuddin melawan VOC pemimpin Spelman yang mendapat bantuan dari Aru Palaka dari Bone, berakhir dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sejak itu terjadi penyerahan kekuasaan kerajaan Goa kepada VOC dan disusul pada 1670 pada Kerajaan Wajo diserang tentara Bone dan VOC sehingga jatuhlah ibu kota kerajaan Wajo yaitu Tosara. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Sultan-sultan di Kerajaan Wajo. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Wajo antara lain A. Lapalewatu Palipu, B. Letenriumpu Tulangi, C. Laopi Seteriware, D. Latenri Pakado Tunampe, E. Latemasonge, F. Lalwarani Tutemagiang, G. Malageni, dan lainnya. Bukti-bukti peninggalan Wajo. Peninggalan Kerajaan Wajo ada makam La, Madu Keleng, Musola Tua Menge, Benteng Tosora. Masjid kuno Tosora adalah tempat ibadah umat Islam ini yang pertama dibangun di Wajo. Ada yang menyebutnya Masjid Jami Tosora, ada pula menyebutnya dengan nama Masjid Kuno Tosora. Makam-makam kuno terdiri atas 7 kompleks yang penamaannya diberikan sesuai dengan nama tokoh yang paling berpengaruh yang dimakamkan di dalamnya. Faktor dalam kerajaan Wajo. Kehidupan pada politik, ekonomi, dan militer. Pada pemerintahan La Salewanging Tutenriua Arung Matoa ke-30, ia membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengan cara membentuk koperasi dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. La Madu Keleng kemenakan La Salewanging menjadi Arung Matoa 31 dilantik di saat perang. Pada zamannya ia memajukan posisi Wajo secara sosial politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.